Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 MKU Pendidikan Kewarganegaraan dengan dosen Bapak Iwan Hardi Saputra MSI akan mempresentasikan materi dengan judul Aspek Alamiah Ketahanan Nasional dengan anggota kelompok kami sebagai berikut. Saya, Nabila Gustin Eka Nurrahmah dengan NIM 64114200060 akan mempresentasikan materi yang pertama, yaitu perlunya ketahanan nasional dari aspek alamiah. Ketahanan nasional merupakan gambaran kondisi kehidupan nasional yang menghadapi berbagai tantangan. Juga merupakan konsep pemikiran tentang pengelolaan kehidupan nasional secara menyeluruh yang bersifat dinamis sesuai perkembangan zaman. Keberadaan ketahanan nasional dapat ditinjau dari berbagai aspek, baik dari aspek alamiah, aspek sosial, maupun aspek ekonomi. Ditinjau dari aspek alamiah, ketahanan nasional sangat diperlukan mengingat keberadaan suatu negara tentunya memiliki kondisi-kondisi alamiah dari negara tersebut. Berdasarkan konsepsi ketahanan nasional, terdapat 3 aspek alamiah atau biasa disebut dengan Trigatra. Yang pertama, letak geografis, yang kedua, kekayaan alam, dan ketiga, keadaan penduduk. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang letak geografis. Dalam gatra geografis, terdapat 9 variabel yang digunakan, antara lain adalah batas wilayah, kemiringan lereng, bentuk wilayah, penutup lahan, kepadatan penduduk, iklim, resiko bencana, sarana prasarana, dan alur laut kepulauan. Terdapat 2 jenis negara yang memiliki ciri khusus berkenaan dengan lokasinya, yaitu negara yang dikelilingi daratan atau landlocked country seperti Afghanistan, Hongaria, Swiss, dan Austria. Yang kedua, negara yang dikelilingi dengan lautan seperti Indonesia, Jepang, Filipina, dan Selandia Baru, di mana negara yang demikian dibedakan lagi menjadi 2 golongan, yaitu negara kepulauan atau archipelagic state, yaitu lautnya lebih dominan. Yang kedua, negara pulau atau island state, yaitu negara yang memiliki unsur daratan lebih dominan daripada unsur lautannya. Contohnya Australia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nanda Putri Dewanti dengan NIM 64114200063. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya, yaitu tentang posisi letak geografis Indonesia. Teman-teman, sebelumnya kalian tahu nggak sih luas wilayah negara Indonesia itu berapa? Jadi, luas wilayah negara Indonesia ini sebesar 1.905 juta kilometer persegi, yang dimana negara Indonesia ini juga berbatasan dengan beberapa negara lainnya, seperti di bagian utara, negara Indonesia berbatasan dengan Malaysia, Filipina, dan Singapura. Di bagian selatan, negara Indonesia berbatasan dengan Australia. Di bagian timur, negara Indonesia berbatasan dengan Papua Nugini, dan di bagian barat, negara Indonesia berbatasan dengan Samudera Hindia. Posisi letak geografis Indonesia terletak pada posisi silang dunia antara 2 benua dan 2 samudera. 2 benua ini yaitu Asia dan Australia, dan 2 samudera ini yaitu Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Dengan demikian, Indonesia terletak pada jalur lalu lintas perdagangan. Seperti yang kita ketahui, negara Indonesia ini dilalui oleh maksudnya oleh garis khatulistiwa yang dimana memang sangat strategis posisinya untuk perdagangan.
Namun, aspek geografis Indonesia juga menggambarkan negara Indonesia sebagai negara kepulauan yang berkisar 17.000 pulau kecil yang dipisahkan oleh laut. Seperti yang bisa kalian lihat peta di samping ini, selain warna kuning itu kan ada warna biru, itu adalah laut, yang dimana memang di beberapa pulau Indonesia ini dipisahkan oleh laut kan, ada tidak berlimitan gitu, tapi dia ada distance-nya, ada jaraknya. Seperti kita ambil contoh Pulau Kalimantan dengan Pulau Sulawesi, di situ ada jaraknya berwarna biru tuh, itu adalah laut. Begitu juga Pulau Jawa dengan Pulau Sumatera, Pulau Jawa dengan Pulau Kalimantan, Pulau Jawa dengan Pulau Sulawesi, Pulau Sulawesi dengan Pulau Papua, dan pulau-pulau kecil lainnya. Lalu, dengan ditetapkannya Indonesia sebagai negara kepulauan, maka karakteristik setiap pulau satu dengan lainnya mempunyai ciri khas, budaya, adat istiadat, serta keindahan yang berbeda-beda. Nah, kan Indonesia ini kan memang berbagai macam budaya ya. Nah, dengan adanya berbagai macam ini, diperlukan adanya ketahanan nasional untuk menjaga kesejahteraan dan keamanan bangsa. Contoh ketahanan nasional ini kita dapat turun langsung ikut serta dalam menjaga keamanan lingkungan, misalkan dengan mengikuti ronda malam atau siskamling, terus juga bisa menjaga kebudayaan nasional, terus juga bisa pengelolaan lingkungan dan lain sebagainya. Di sini maksudnya ketahanan nasional ini adalah kondisi dinamik bangsa Indonesia yang meliputi segenap aspek kehidupan nasional yang terintegrasi, berisi keuletan dari gangguan, baik gangguan dari luar maupun gangguan dari dalam, untuk menjamin identitas, integrasi, kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta perjuangan mencapai tujuan nasional. Oke, dari kondisi tersebut melahirkan adanya geopolitik dan geostrategi. Jadi teman-teman, geopolitik ini adalah kebijakannya, sedangkan geostrategi ini adalah implementasi dari geopolitiknya. Lalu dari data tentang letak geografi Indonesia dapat memberikan gambaran tentang bentuk ke dalam dan bentuk keluar, menampakkan corak, wujud, dan tata susunan, dan dapat diketahui situasi dan kondisi lingkungan serta hubungan timbal balik antara negara dan lingkungannya. Negara Indonesia sebagai wadah bangsa Indonesia dengan batas-batas nasionalnya memberikan ciri bagi bangsa Indonesia. Oke. Dari perspektif geopolitik ini, bentangan posisi geografis Indonesia ini tentu saja menjadikan Indonesia sebagai negara yang memiliki bisa dibilang bargaining power and bargaining position strategis dalam pencaturan dan hubungan antar bangsa, baik dalam lingkup kawasan maupun dalam lingkup global, seperti itu. Perkenalkan, saya Suneli Indriani dengan NIM 7111420070. Saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya. Hal yang juga diperhatikan dalam kondisi geografis adalah Indonesia merupakan daerah pertemuan 3 lempeng tektonik besar, yaitu lempeng Indo-Australia, Eurasia, dan lempeng Pasifik. Di sekitar pertemuan lempeng tersebut, akumulasi energi tabrakan terkumpul sampai satu titik, di mana lapisan bumi tidak lagi sanggup menahan tumpukan energi, sehingga lepas dan mengakibatkan gempa bumi. Pelepasan energi sesaat ini menimbulkan berbagai dampak terhadap bangunan. Selain berdampak terhadap bangunan, peristiwa tersebut juga dapat memberi berkah dengan terbentuknya banyak cekungan sedimen. Cekungan ini mengakomodasikan sedimen yang selanjutnya menjadi batuan induk. Dan kandungan minyak dan gas alami inilah yang kini banyak kita tambang dan menjadi perekonomian kita pada tahun 1990-an. Ada salah satu contoh, yaitu mengenai kasus sengketa wilayah Ambalat yang diklaim milik Malaysia. Salah satu faktornya yaitu faktor ekonomi, di mana Ambalat ini memiliki kekayaan alam yang melimpah. Bahkan berdasarkan informasi yang dihimpun dari berbagai sumber, ada satu titik tampung di Ambalat
yang menyimpan cadangan potensial, yaitu 764 juta barel minyak dan 1,4 triliun kaki kubik gas. Itu baru sebagian kecil, sebab Ambalat memiliki titik tampung tak kurang dari 9. Kandungan minyak dan gas di sana disebut dapat dimanfaatkan hingga 30 tahun. Suatu keuntungan yang besar bagi negara manapun yang menguasai Ambalat. Perkenalkan, nama saya Rani Fitria, NIM 711420072. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai kekayaan alam. Nah, jadi apa sih kekayaan alam itu? Kekayaan alam merupakan sumber daya alam yang melimpah dan kaya yang dapat memenuhi kebutuhan hidup manusia, di mana tingginya keanekaragaman sumber daya alam hayati dan non-hayati yang melimpah yang dapat menjadi tulang punggung ekonomi suatu negara dalam jangka waktu yang berkelanjutan. Kekayaan alam suatu negara merupakan segala sumber dan potensi alam yang terdapat di muka bumi, laut, dan udara dalam cakupan batasan wilayah suatu negara tertentu. Kekayaan alam Indonesia telah ditetapkan pada beberapa undang-undang yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu TAP MPR nomor 4 pada tahun 1973. Yang kedua yaitu telah disetujui pada batas-batas landas kontinen yang telah disetujui oleh beberapa negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, dan Australia. Yang ketiga yaitu zona ekonomi eksklusif Indonesia sejauh 200 mil yang diukur dari garis-garis pangkal laut, yaitu di luar laut wilayah Indonesia. Sebagaimana telah ditetapkan pada Undang-Undang Nomor 4 PRP pada tahun 1960 mengenai wilayah perairan negara Indonesia. Kekayaan alam ini dibedakan menjadi 3, yaitu berdasarkan sifatnya, berdasarkan jenisnya, dan berdasarkan keberadaannya. Berdasarkan sifatnya, kekayaan alam dibedakan menjadi 2, yaitu yang dapat diperbarui seperti tanaman dan hewan, dan yang kedua yaitu kekayaan alam yang tidak dapat diperbarui seperti tambang, batu bara, dan emas. Yang kedua yaitu kekayaan alam berdasarkan jenisnya dibedakan menjadi 3 golongan, yaitu flora, fauna, dan bahan tambang. Yang ketiga yaitu berdasarkan keberadaannya digolongkan menjadi 3, yaitu yang berada di atmosfer, permukaan bumi, dan di dalam bumi. Perkenalkan, nama saya Fitri Sulistiani dengan NIM 71114200773 dari Prodi Ekonomi Pembangunan akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami. Saya akan menjelaskan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan unsur sumber daya alam sebagai elemen ketahanan nasional. Ada 4 hal-hal yang berkaitan dengan unsur sumber daya alam sebagai elemen ketahanan nasional. Yang pertama adalah potensi sumber daya alam wilayah yang bersangkutan mencakup sumber daya alam nabati, hewani, dan tambang. Yang kedua adalah kemampuan untuk mengeksplorasi sumber daya alam. Yang ketiga adalah pemanfaatan sumber daya alam dengan memperhitungkan masa depan dan lingkungan. Yang keempat, kontrol atas sumber daya alam. Sebagaimana kita ketahui bahwa kekayaan alam yang terdapat di muka bumi tidak tersebar secara merata. Dalam artian bahwa kekayaan alam antara daerah satu dengan daerah yang lainnya berbeda. Oleh karena itu, diperlukan adanya pengelolaan pemanfaatan alam agar kekayaan alam yang ada dapat termanfaatkan secara merata dan optimal. Adapun pemanfaatan kekayaan alam tersebut sebaiknya dimanfaatkan berdasarkan
asas maksimal, lestari, dan berdaya saing. Apa itu asas maksimal, lestari, dan berdaya saing? Nah, di sini asas maksimal ini memiliki arti bahwa memberikan manfaat yang optimal untuk membangun dan menjaga ketimpangan antar daerah. Dan asas lestari di sini juga memiliki arti bahwa pemanfaatan kekayaan alam harus didasari kebijakan yang memperhatikan aspek kelestarian alam demi kepentingan generasi yang akan datang dan kesinambungan antar pembangunan. Nah, berdaya saing ini memiliki arti bahwa pemilikan kekayaan alam tersebut dapat memperkuat bargaining position. Bargaining position dalam hubungan negara lain serta mengurangi ketergantungan dengan negara lain. Perkenalkan, nama saya Dwi Aditya dengan NIM 7111420095. Saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok saya dengan materi selanjutnya mengenai keadaan dan kemampuan penduduk. Penduduk adalah istilah untuk orang-orang yang tinggal di suatu wilayah tertentu. Kependudukan, termasuk persebarannya, merupakan salah satu aspek yang sangat mempengaruhi dinamika, potensi, serta tantangan yang ada di suatu negara. Negara dengan pertumbuhan penduduk yang tinggi tentu saja akan memiliki permasalahan pembangunan dan persediaan fasilitas dasar. Sedangkan negara dengan pertumbuhan penduduk rendah akan cenderung mengalami penuaan demografis, di mana penuaan demografis ini pada akhirnya akan menyebabkan angka ketergantungan yang tinggi. Namun, jumlah penduduk yang besar di suatu negara juga sering dikatakan sebagai salah satu modal dasar pembangunan nasional. Penduduk suatu negara menentukan kekuatan dan ketahanan nasional negara yang bersangkutan. Kemudian, ada pula persoalan kependudukan di Indonesia secara garis besar. Di suatu negara, pasti tidak terlepas dari persoalan mengenai kependudukan. Tidak terkecuali negara Indonesia. Secara garis besar, persoalan kependudukan di Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada jumlah penduduk yang besar dengan tingkat pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi. Kemudian, persebaran penduduk yang tidak merata, di mana sekitar 60% penduduk Indonesia berada di Pulau Jawa. Padahal, luas Pulau Jawa hanya 7% dari luas seluruh Indonesia. Lalu, persoalan lainnya adalah mengenai terbatasnya lapangan kerja yang tersedia sehingga mengakibatkan tingginya angka pengangguran. Kualitas penduduk yang relatif rendah, baik dari aspek pendidikan maupun penguasaan keterampilannya, serta komposisi penduduk yang didominasi oleh penduduk usia muda, sehingga membawa konsekuensi penyediaan fasilitas pendidikan dan perluasan lapangan kerja. Dari persoalan-persoalan tersebut, jika tidak ditangani secara tepat akan menimbulkan masalah-masalah sosial. Maka dari itu, perlu adanya upaya-upaya untuk mengatasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan, nama saya Azri Fanasurwa dengan NIM 7114200122. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya. Persoalan-persoalan tersebut ketika tidak ditangani secara tepat, maka akan menimbulkan masalah-masalah sosial. Seperti yang pertama ada pengangguran, yang kedua ada kekurangan gizi atau pangan, dan yang ketiga munculnya kawasan yang kumuh dan lain sebagainya. Nah, dari kondisi-kondisi tersebut secara langsung juga akan menimbulkan atau memicu timbulnya sikap dan perilaku yang menyimpang. Seperti yang pertama ada kejahatan, kekerasan, prostitusi, dan lain sebagainya. Dengan munculnya itu maka ketahanan nasional juga akan terganggu. Selanjutnya yaitu upaya yang dilakukan untuk mengatasi persoalan tersebut, yaitu dengan cara yang pertama memperluas lapangan pekerjaan agar pengangguran yang ada di Indonesia saat ini itu bisa berkurang. Nah, pemerintah di sini itu dapat membantu atau membangun industri besar, perusahaan, apartemen,
rumah makan dan lain sebagainya, yang tentunya itu akan memerlukan tenaga kerja. Ketika itu lapangan kerja juga sudah cukup, dengan demikian seseorang juga dapat memenuhi kebutuhannya sehari-hari anggota keluarganya. Yang kedua yaitu memberikan bantuan pendidikan secara gratis. Nah, di sini tuh pemerintah sudah dapat mengadakan bimbingan atau program bantuan pendidikan berupa wajib belajar selama 9 tahun untuk masyarakat yang kurang mampu atau tidak mampu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Haidar dengan NIM 7111420124. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang upaya mengatasi persoalan kependudukan di Indonesia secara garis besar. Yang ketiga, memberikan fasilitas yang memadai dan subsidi gratis. Pemberian fasilitas tersebut dapat diwujudkan dengan melengkapi sejumlah sarana dan prasarana yang dinilai kurang atau masih belum cukup keberadaannya. Pemerintah juga perlu memberikan subsidi gratis kepada masyarakat yang membutuhkan. Keempat, melakukan hal yang inovatif dan kreatif, seperti membuat kerajinan dari barang bekas. Hasil karya yang diperoleh dari kerajinan itu dapat kita jual untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Yang kelima, membuka lapangan kerja sendiri. Dalam usaha untuk mencegah kemiskinan, kita dapat berinisiatif untuk membuka usaha sendiri, seperti warung makan sederhana, restoran, tempat penginapan, toko roti, dan lain sebagainya. Segi positif dari pertumbuhan penduduk adalah pertambahan angkatan kerja atau manpower. Jadi juga bertambahnya tenaga kerja atau labor force sebagai potensi peningkatan kapasitas produksi. Tetapi harus disertai dengan bertambahnya kesempatan kerja. Persoalan yang dihadapi bangsa Indonesia yaitu tenaga kerja kita kurang berkualitas. Berdasarkan Human Development Index atau HDI, pada tahun 2002 Indonesia berada pada ranking 110 dan pada 2003 berada di posisi 112, di bawah Vietnam yang berada di posisi 109, Filipina 85, Thailand 74, Brunei Darussalam 31, Korea Selatan 30, dan Singapura 28. Dan tabel di samping tersebut merupakan ranking beberapa negara HDI berdasarkan HDI dibandingkan pada tahun 1995 sampai 2005. Indonesia pada tahun 1995 berada pada posisi 104, tahun 2000 posisi 109, tahun 2003 posisi 112, tahun 2004 posisi 111, dan tahun 2005 pada posisi 110. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afyadani dengan NIM 7114200128. Selanjutnya, saya akan menyampaikan materi yang telah disampaikan oleh teman saya. Pengembangan sumber daya manusia merupakan kunci dalam menghadapi globalisasi, karena di satu sisi akan memberi peluang besar jika kita mampu menyiapkan diri dengan baik. Pertumbuhan penduduk yang cepat bila tidak disertai dengan pertumbuhan lapangan kerja akan menimbulkan pengangguran. Pengangguran yang diakibatkan oleh krisis moneter dapat menimbulkan dampak sosial ekonomi dan hankam. Pertumbuhan penduduk yang tidak disertai kualitas sumber daya manusia akan mengakibatkan ketimpangan sosial ekonomi. Akhirnya akan melemahkan ketahanan nasional. Oleh karena itu, diperlukan campur tangan pemerintah untuk meningkatkan keseimbangan pertumbuhan penyebaran penduduk. Pertumbuhan ekonomi yang seimbang dapat meningkatkan ketahanan nasional. Selanjutnya, hubungan antar gatra di dalam trigatra. Yang pertama, antara kondisi geografis dengan kekayaan alam. Sumber kekayaan alam perlu ditata lokasi penyebaran dan potensi di seluruh tanah air. Oleh karena itu, di dalam perencanaan dan pemanfaatan kekayaan alam itu, kedekatan suatu usaha industri dengan sumber bahan baku, misalnya, sangat menguntungkan dari sisi biaya produksi, sehingga memiliki biaya rendah, yang pada akhirnya akan menentukan tingkat harga yang dapat dijangkau oleh rakyat atau masyarakat, sekaligus daya saing produk tersebut. Sebagai contoh, industri besi baja berdekatan dengan lokasi
biji besi atau baja, sumber energi batu bara atau minyak bumi, industri listrik berdekatan dengan daerah industri kertas dekat dengan hutan bambu atau kayu sebagai bahan bakunya. Untuk Saya Ain Mutahadian, saya akan melanjutkan tentang hubungan antar gatra di dalam trigatra. 2. Antara penduduk dengan kondisi geografis. Masalah yang kita hadapi saat ini adalah penyebaran penduduk yang tidak merata. Benar, banyak pulau di Indonesia yang kaya potensi sumber daya alam kekurangan penduduk untuk mengolahnya. Optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam ini tidak mungkin dapat kita capai karena kekurangan penduduk dalam mengolahnya. Disinilah dibutuhkan program transmigrasi. Program transmigrasi tidak hanya ditujukan untuk pengolahan sumber daya alam, tetapi juga untuk meningkatkan kemakmuran dan menjaga keamanan wilayah. Penyebaran penduduk pada daerah-daerah yang kurang penduduknya dalam upaya pengembangan dan peningkatan kesejahteraan serta keamanan wilayah adalah salah satu bentuk keterkaitan antara kondisi geografis dan faktor demografi. Baik, selanjutnya adalah yang ketiga, antara kekayaan alam dan penduduk. Kekayaan alam akan bermanfaat jika penduduknya mampu mengolahnya. Manfaat ini akan lebih besar apabila dalam pengolahannya didukung oleh kemampuan penguasaan teknologi sehingga bermanfaat secara optimal. Dalam hal ini, bukan saja penduduk yang memanfaatkan teknologi, tetapi kualitas penduduk juga harus bisa memanfaatkannya. Budaya tanam atau gali petik jual harus diganti dengan tanam atau gali petik, olah dan jual. Disinilah kita melihat adanya hubungan sumber daya alam dengan penduduk. Saya yakin Anda sebagai bangsa Indonesia tidak mau terus-menerus membeli barang yang bahan bakunya berasal dari daerah Anda, diolah di luar negeri, kemudian diekspor ke Indonesia. Hal itu menyebabkan Indonesia membelinya dengan harga mahal. Harusnya kita mengubah mindset kita. Berasal dari Indonesia, diciptakan Indonesia, baru kita membelinya atau negara lain membelinya ketika barang sudah jadi, sehingga itu akan menguntungkan untuk kita. Baiklah, sekian penyampaian dari saya. Saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.